Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Tapi sebelumnya kita absen dulu. Kepada yang hadir, silakan tunjuk tangan. Metode pembelajaran kita hari ini metodenya dengan metode ceramah dan dilengkapi dengan video. Bapak akan memutarkan video tentang sejarah masuknya Islam ke Andalusia, dan di akhir video Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Dan dari video tersebut, di akhir video tersebut juga Bapak akan bertanya kepada beberapa siswa tentang kesimpulan apa yang dapat ditarik dari pembahasan kita hari ini. Oke, mari kita perhatikan videonya dengan seksama. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan membahas sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol. Berikut Ensiklopedia Islam membahasnya untuk Anda. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama, dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini juga, stabilitas politik negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua, dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, dimulai dari 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, maka untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara. Akan tetapi, terdapat satu kekuatan yang dominan di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuasaan dinasti, yakni dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6, dimulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode inilah Islam mulai mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang memperebutkan kekuasaan. Terdapat persekongkolan dengan kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Islam melemah. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang Islam sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah.
Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau tetap Islam namun harus pergi meninggalkan Spanyol. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia, Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Banu Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Khalid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq dapat disebut perintis dan penyelidik. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal orang sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Kemudian pasukan itu menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq bin Ziyad dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dan dalam sebuah tempat pertempuran yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat ditaklukkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus melakukan penaklukan di kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, Toledo, ibu kota kerajaan God pada masa itu. Sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 50.000 personel sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya yaitu 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu mencapai 100.000 orang, 100.000 pasukan. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Itulah sekilas sejarah awal masuknya Islam di Spanyol. Perkembangan dakwah Islam di Spanyol. Perkembangan dakwah Islam di Spanyol itu mempunyai beberapa periode, yaitu ada 6 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Yang periode kedua pada tahun 755 Masehi sampai dengan 912 Masehi. Periode ketiga dari 912 Masehi sampai dengan 1013 Masehi. Periode keempat pada tahun 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi. Periode kelima dari 1806 Masehi sampai dengan 1248 Masehi. Dan periode terakhir yaitu periode ke-6 dari tahun
1248 sampai dengan 1492. Itulah dakwah perkembangan Islam di Spanyol itu mempunyai banyak periode. Saya akan menjelaskan sedikit periode demi periode yang ada. Periode pertama, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar. Itulah periode pertama dari periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Akhdari ke Spanyol pada tahun 1755 Masehi. Periode kedua yaitu pada tahun 755 Masehi sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 Masehi. Diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbas ketika yang terakhir ini berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Periode ketiga, pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Yang dikenal dengan sebutan Muluk at-Tahwahiz. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II 961 Masehi sampai 976, dan Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki ratusan koleksi buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Akhirnya, pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam saat itu, untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, akan tetapi kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain. Periode kelima. Pada periode kelima ini terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi
dapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1113 Masehi, dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat perjuangan mempertahankan negeri-negerinya dari serangan orang-orang Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai dengan 1492. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar, yaitu pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah, dan Abu Abdullah naik tahta. Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukup merasa puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol itu. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan. Satu, masuk Kristen. Yang kedua, atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Peradaban Spanyol lewat dakwah Islam. Dalam masa lebih dari 7,5 abad, kekuasaan umat Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai banyak kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Kemajuan-kemajuan tersebut salah satunya yaitu satu, filsafat. Filsafat Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat berlian dalam bentangan sejarah Islam. Yang kedua, sains dan ilmu-ilmu kedokteran beserta musik, matematika, astronomi, kimia dan lain-lainnya berkembang sangat pesat pada masa itu. Yang ketiga, fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Musik dan kesenian. Dalam musik dan seni suara sangat berkembang pesat pada masa itu. Itulah beberapa kemajuan yang dicapai umat Islam Spanyol ketika Islam menduduki wilayah Spanyol. Hanya itulah pembahasan kita pada hari ini. Bapak akan bertanya kepada para siswa sekalian tentang materi kita pada hari ini. Dari
video yang telah diputar dan dari penjelasan Bapak sendiri. Pertanyaan pertama, siapa yang ingin menjawab? Bapak persilakan. Yaitu, berapa periodekah umat Islam di Spanyol? Dari tahun berapa dan di akhir tahun berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa panglima perang yang paling terkenal dalam menaklukkan Cordoba atau Spanyol? Pertanyaan ketiga, pada periode berapa Islam mencapai puncak kejayaannya di Spanyol? Itulah pertanyaan dari Bapak. Yang ingin menjawab, Bapak persilakan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga dari pembahasan kita pada hari ini kita dapat mendapat hikmahnya dari kisah-kisah yang telah lampau ini. Semoga kita dapat mengamalkan dan mengambil pelajaran dari sejarah yang telah kita pelajari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.